Banyak orang mungkin akan tertawa. Saat itu, Indonesia masih identik dengan kemacetan panjang, biaya logistik yang tinggi, dan tantangan geografis yang dianggap hampir mustahil untuk diatasi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, membangun infrastruktur di Indonesia bukan sekadar menghubungkan satu kota dengan kota lain. Indonesia harus menghubungkan ribuan pulau, ratusan juta penduduk, dan wilayah yang terbentang lebih dari 5.000 km dari barat hingga timur. Namun sesuatu mulai berubah. Perlahan, proyek demi proyek mulai bermunculan. Jalan tol membentang melintasi pulau-pulau besar. Bandara baru dibangun. Pelabuhan diperluas. Sistem transportasi modern mulai hadir. Dan kini dunia mulai memperhatikan. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia benar-benar sedang meninggalkan Malaysia dan bahkan sebagian negara Asia lainnya dalam perlombaan pembangunan infrastruktur? Dalam video ini kita akan melihat 21 alasan mengapa banyak orang percaya Indonesia sedang mengalami revolusi infrastruktur terbesar dalam sejarah modernnya. Alasan pertama adalah skala pembangunan yang luar biasa besar. Tidak banyak negara yang membangun infrastruktur secara masif di berbagai wilayah pada waktu yang bersamaan. Dari Sumatera hingga Papua, proyek-proyek besar terus bermunculan. Ini bukan pembangunan yang hanya terpusat di ibu kota. Ini adalah transformasi nasional yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. Alasan kedua adalah jalan tol Trans Jawa. Dahulu, perjalanan darat antar kota besar di Pulau Jawa seringkali memakan waktu sangat lama karena kemacetan dan kondisi jalan yang terbatas. Kini, jaringan jalan tol modern telah mengubah cara masyarakat dan bisnis bergerak. Barang dapat dikirim lebih cepat, biaya transportasi menurun, dan produktivitas meningkat. Alasan ketiga adalah jalan tol Trans Sumatera. Pulau Sumatera memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tetapi selama bertahun-tahun konektivitas menjadi tantangan utama. Kehadiran jaringan tol yang terus berkembang membuka akses baru bagi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Alasan keempat adalah kereta cepat Wush. Ketika proyek ini pertama kali diumumkan, banyak pihak meragukan keberhasilannya. Namun hari ini, Indonesia memiliki kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Perjalanan Jakarta-Bandung yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini dapat ditempuh jauh lebih cepat. Lebih dari sekadar alat transportasi, Wush menjadi simbol ambisi Indonesia untuk masuk ke era infrastruktur modern. Alasan kelima adalah MRT Jakarta. Selama bertahun-tahun, Jakarta dikenal sebagai salah satu kota dengan kemacetan terburuk di dunia. Kehadiran MRT membawa harapan baru. Sistem transportasi modern ini tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengubah budaya transportasi di ibu kota. Alasan keenam adalah LRT yang terus berkembang. Bersama MRT, sistem LRT menjadi bagian penting dari transformasi transportasi perkotaan Indonesia. Integrasi berbagai moda transportasi mulai menciptakan sistem yang lebih efisien dan nyaman bagi masyarakat. Alasan ketujuh adalah modernisasi bandara. Bandara-bandara di Indonesia kini mengalami perubahan besar. Banyak fasilitas baru dibangun dengan standar internasional. Bagi wisatawan maupun pelaku bisnis, peningkatan kualitas bandara memberikan pengalaman yang jauh lebih baik dibandingkan 1 dekade lalu. Alasan kedelapan adalah pembangunan pelabuhan. Sebagai negara maritim, pelabuhan adalah urat nadi ekonomi Indonesia. Investasi besar pada sektor ini membantu mempercepat arus barang dan meningkatkan daya saing nasional. Alasan kesembilan adalah penurunan biaya logistik. Dulu, Indonesia sering dikritik karena biaya logistik yang tinggi. Namun, pembangunan jalan, pelabuhan, dan konektivitas yang lebih baik mulai mengurangi hambatan tersebut. Hal ini membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Alasan ke-10 adalah kawasan industri baru. Di berbagai daerah, kawasan industri modern mulai tumbuh dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Alasan ke-11 adalah pembangunan di luar Pulau Jawa. Selama bertahun-tahun pembangunan ekonomi Indonesia dianggap terlalu terpusat di Jawa. Kini, pemerintah mendorong pemerataan pembangunan ke berbagai wilayah lain.
Infrastruktur menjadi alat utama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Alasan ke-12 adalah konektivitas antar wilayah yang semakin baik. Banyak daerah yang dahulu sulit dijangkau kini memiliki akses yang lebih mudah. Jalan baru, jembatan baru, pelabuhan baru, semuanya membantu menghubungkan masyarakat dengan peluang ekonomi yang lebih besar. Alasan ke-13 adalah pertumbuhan kota-kota baru. Seiring meningkatnya investasi infrastruktur, kota-kota di luar Jakarta mulai berkembang pesat. Ini menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang memperkuat daya saing nasional. Alasan ke-14 adalah infrastruktur digital. Di era modern, pembangunan tidak hanya soal beton dan baja. Indonesia juga berinvestasi besar dalam jaringan internet, kabel serat optik, dan teknologi komunikasi yang mendukung ekonomi digital. Alasan ke-15 adalah ketahanan energi. Pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi energi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Tanpa energi yang cukup, pertumbuhan tidak akan berkelanjutan. Alasan ke-16 adalah pengembangan destinasi wisata. Akses yang lebih baik membuat banyak destinasi wisata Indonesia semakin mudah dijangkau. Ini membantu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Alasan ke-17 adalah meningkatnya kepercayaan investor. Investor selalu mencari negara yang memiliki infrastruktur yang kuat. Ketika jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan logistik terus membaik, Indonesia menjadi semakin menarik sebagai tujuan investasi global. Alasan ke-18 adalah bonus demografi. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar. Infrastruktur yang baik memungkinkan potensi tersebut dimanfaatkan secara maksimal. Alasan ke-19 adalah Ibu Kota Nusantara. Inilah proyek yang mungkin paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern. Membangun ibu kota baru dari nol bukanlah sesuatu yang dilakukan setiap hari. Nusantara menjadi simbol visi jangka panjang Indonesia untuk masa depan. Alasan ke-20 adalah keberanian untuk berpikir besar. Banyak negara berbicara tentang masa depan, Indonesia mulai membangunnya. Dari kereta cepat hingga ibu kota baru, banyak proyek yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi berpikir dalam skala kecil. Dan alasan yang terakhir mungkin adalah yang paling penting, momentum. Karena yang sedang terjadi di Indonesia bukan lagi sekadar pembangunan satu jalan tol, satu bandara, atau satu jalur kereta api. Ini adalah gelombang transformasi nasional. Setiap proyek yang selesai membuka peluang baru. Setiap koneksi baru menciptakan pertumbuhan baru. Setiap investasi baru memperkuat kepercayaan terhadap masa depan Indonesia. Tentu saja, Indonesia belum melampaui semua negara Asia. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok masih memiliki sistem infrastruktur yang sangat maju. Namun itu bukan inti ceritanya. Inti ceritanya adalah kecepatan perubahan yang sedang terjadi. Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia telah berubah dari negara yang sering dikritik karena keterbatasan infrastrukturnya menjadi negara yang mulai diperbincangkan karena ambisi dan pencapaiannya. Dan jika tren ini terus berlanjut, satu pertanyaan besar mungkin akan segera terjawab. Bukan lagi apakah Indonesia mampu mengejar negara-negara lain, tetapi seberapa jauh Indonesia akan melaju di depan mereka. Karena satu hal sudah jelas, dunia sedang menyaksikan, dan perjalanan Indonesia baru saja dimulai. Menurut Anda, apakah Indonesia benar-benar sedang menjadi kekuatan infrastruktur baru di Asia? Ataukah negara-negara lain masih jauh lebih unggul? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.